ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga yaumul qiyamah. Kajian kita sampai kepada asma Allah Al-Wahhab yang bermakna Maha Pemberi, yang pada umumnya dimaknai Maha Pemberi rahmat, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu dan apa yang kita minta tanpa Allah Subhanahu wa taala pemberi mengharapkan balasan dari kita, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan hal itu. Sebagaimana minggu lalu juga kita bahas sudah ni awal-awal permulaan daripada makna asma Allah Al-Wahhab. Sampai kepada yang mana rahmat itu apa saja. Kita sudah membahas bahawa iman, tauhid, ma'rifah itu juga adalah rahmat. Diberikan kemudahan dalam ketaatan, dalam ibadah itu juga rahmat. Dan dimudahkan dalam mati dalam keadaan husnul khatimah itu juga rahmat. Lalu termasuk di antara rahmat dikatakan oleh muallif Al-Imam Ghazali yaitu husulin su'alil qabri, yaitu dimudahkan dalam menjawab daripada soal-soal kabar. Ketika Munkar wa Nakir akan bertanya kepada kita, "Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma imamuka?" Ketika kita ditanyakan oleh Munkar dan Nakir pertanyaan ini, apabila orang itu mendapatkan rahmat, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Munkar wa Nakir. Ketika kita bisa menjawab atau dimudahkan menjawab daripada pertanyaan Munkar wa Nakir, maka kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dunia ini gampang kita menjawabnya. Man rabbuka? Allah. Wa man nabiyyuka? Muhammad. Jawabnya gampang, tapi nanti ketika di kubur, di alam barzakh, hanya orang-orang yang mana berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang bisa menjawab dengan gampang daripada pertanyaan-pertanyaan Munkar wa Nakir. Jadi tidak simple. Yang kita mudah. Cuman jawab ya, "Waman nabiyuka Muhammad, waman rabbuka Allah." Oh, tidak semudah itu. Tergantung daripada apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Apakah semasa kita hidup di dunia melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketakwaan kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita jauhi tidak kita kerjakan. Kalau itu kita lakukan dimudahkan. Tapi malah kebalikannya, apa yang Allah larang kita kerjakan, apa yang Allah perintahkan kita jauhi, malah tidak kita kerjakan. Ini kita tidak akan bisa menjawab daripada pertanyaan Munkar wa Nakir. Ini yang keempat. Rahmat yang keempat ini termasuk rahmat dimudahkan dalam menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan daripada kubur, yaitu pertanyaan-pertanyaan daripada Munkar wa Nakir. Yang kelima,
Yang termasuk daripada rahmat dikatakan oleh muallif, yang mana ketika kita nanti dihisab nih, suhulin hisab wa liqa'illahi ta'ala fil jannah, yang mana kita akan dimudahkan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah, kita dimudahkan oleh Allah, tidak dipersulit. Nanti ada kelompok yang dipersulit, ada kelompok yang mana istihza sama Allah dahulu. Sewaktu dia hidup di dunia istihza, kok dikatakan suka mengolok-olok Allah. Bagaimana orang-orang yang mengolok-olok Allah? Orang yang mana ibadah bukan karena Allah. Dia begitu mengharapkan daripada pujian daripada manusia. Dia melakukan ini mengharapkan agar orang mengatakan dia baik. Ini orang-orang yang mana mengolok-olok Allah. Nanti akan dipersulit dan akan juga diistihzakan oleh Allah, diolok-olok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul hisab. Tapi kalau orang itu mendapatkan rahmat, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah. Dan nanti di surga kita akan melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak gampang. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat saja yang mana akan mendapatkan ini. Dihisab itu tidak gampang. Nunggu giliran. Ini macam ngantri ini. Fulan bin Fulan, panggil datang. Dicek amal ibadahnya. Teret. Tidak ada satu pun yang ketinggalan. Kesalahannya pun tidak ada satu pun yang terlupakan, tidak tertulis. Bukti-bukti ada, tidak bisa membantah. Bukan macam pengadilan daripada dunia, yang butuh ditunjukkan bukti itu hakim, yang mana terdakwa memakai pengacara untuk membelahnya. Kalau dia pun bersalah, dia minta hukuman yang ringan, walaupun seharusnya hukumannya bahkan ada yang mana bagaimanapun cara, pembela itu akan membuat daripada terdakwa itu yang mana bebas daripada tuduhan-tuduhan. Tapi nanti ketika dihisab oleh Allah, pengadilan Allah, tidak ada macam itu. Mau membela kau tidak ada, sudah tercatat nih. Kenapa? Nanti semua daripada anggota tubuh kita ini akan berbicara dengan sendirinya. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, bahkan kemaluan kita sendiri. Jadi kalau dia bersedekah, bohong ya Allah, dia bersedekah bukan untukmu, tapi mengharapkan daripada pujian daripada orang lain. Yang mana anggota tubuh ini seperti kaki, berbicara juga, bohong ya Allah, dia pergi ke rumahmu bukan karena engkau, agar orang mengatakan dia adalah orang yang ahli ibadah. Tidak bisa kita udah membela diri, tidak ada satu pun yang luput. Cuman kita mengharapkan dimudahkan oleh Allah. Urusan dunia dia kalau jelibet, repot enggak gitu? Macam ngurus surat tanah. Pergilah kalau enggak ada tahu apa-apa baru pertama kali ke BPN, enggak dilempar atas bawah, samping kanan, depan belakang, komplit ini. Ya Allah, bagaimana nih? Nak ngurus surat tanah. Ini di dunia kita aja repot. Masih dunia nih, kita minta dimudahkan, apalagi nanti urusan dia yang mana menunggu kita di sana. Wa na'udzubillah min dzalik. Ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan, panasnya 70 kali lipat dibandingkan paling panasnya di dunia. Paling panasnya di dunia 70 kali lipat daripada panas dunia nanti di padang mahsyar. Kita bisa bayangkan, Pontianak nih masih tak ada apa-apa panasnya. Hari panas macam mana pun masuk rumah kena kipas agak adem-adem sikit. Ana tak tahu pasti di mana negeri yang paling panas di dunia ini, Allah a'lam. Karena ana tak menjelajahi di dunia. Tapi negara yang pernah ana datang dan paling panas itu di Timur Tengah, terutama di Yaman.
Yang mana panasnya wa na'udzubillah min dzalik. Kurang lebih 20-30 menit baju itu dijemur dari basah kuyup. Itu kering. Jemur dari pagi sampai sore jadi kerupuk tuh baju. Iya betul. Di Pontianak pas panas-panas terik lah kau. Jemur jam 7 pagi. Kira-kira jam berapa baru kering tuh baju? Siang jam 12. Paling top jam 11 baru lah kering. Udah paling panas di Pontianak tuh. Ini setengah jam bisa kering tuh baju. Ya apa panasnya? Yang mana kalau kena anginnya bukan tambah adem macam gitu. Tambah nyengat daripada panasnya. Jadi kalau musim panas di sana pakai kipas macam kena tampar gitu tak berlawan. Iya, nusuk ke tulang malah. Tambah panas, bukan tambah dingin, bukan tambah adem. Mau tambah adem pakai AC. Agak adem. Maka rumah-rumah di sana itu kalau macam di Hadramut Tarim itu pakai tanah. Tanah liat itu. Oh kuat. Ente pukul pakai tokol enggak bakal hancur. Pakai belian ente dorong, puk, enggak bakal roboh. Yaitu tanah liat dikasih daripada jerami-jerami itu. Dicampur jerami itu yang menguatkan daripada itu. Macam batako dah, susun nanti bawa di plester pakai tanah lagi plesternya. Nanti baru di plester. Tanah itu menyerap daripada panas. Maka rumah di sana, kalaupun agak bagus tuh rumah, pakai batu. Kalau pakai semen macam kita selap. Kita ya sini pakai semen ni bertakut apa? Baru panas Pontianak sampai-sampai AC tak mempan. Betul lah benda. Kadang kita kata ya Allah tak berasa AC ni padahal 16 sudah. Itu panas di dunia macam itu. Ya apa? 70 kali lipat daripada itu akan kita rasakan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Menunggu giliran untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dimudahkan dalam keadaan begitu, apa tidak susah gitu. Nah, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah yang mana akan dimudahkan ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Segala urusannya nanti di hari kiamat dimudahkan sama Allah. Dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, ini adalah rahmat. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan rahmat? Ini kan semua rahmat. Iman, tauhid, ma'rifah. Lalu kemudahan dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah. Dimudahkan ketika sakratul maut. Lalu dimudahkan menjawab pertanyaan munkar wa nakir nanti di alam barzah, di alam kubur. Lalu dimudahkan segala urusan daripada di akhirat, dimudahkan ketika dihisab dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini rahmat. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan rahmat? Yang pertama, perbanyak daripada doa. Karena ad-doa ini sangat luar biasa. Dikatakan oleh Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Dan doa juga ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia lagi melakukan ibadah kepada Allah. Doanya doa apa? Sering kita dengar tuh. Rabbana la tuzigh qulub ba'da id wa hab lana innaka antal wahhab. Itu baca. Karena dengan kita berdoa seperti itu, kita lagi meminta kepada Allah agar rahmat itu diberikan kepada kita. Agar rahmat itu diberikan kepada kita. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi daripada rahmat. Tapi kalau kita nak minta, tak akan diberi sama Allah. Maka kalau doa jangan nak minta dunia je terus. Yang pasti diminta apa? Ya Allah lancarkan rezeki hamba ya Allah. Itu dah pasti, itu fardu ain tu.
Itu dah pasti dah. Tapi pernah tak kita minta kepada Allah agar dicurahkan rahmatnya sama kita? Kalau kita tidak pernah meminta seperti ini, bagaimana rahmat akan Allah berikan kepada kita? Ini penting. Karena kalau tidak tercurah rahmat, segala apa-apa pun tidak ada bagusnya untuk kita. Tak ada untungnya untuk kita. Punya anak, tapi anaknya tidak saleh atau salihah. Bukan anak yang saleh atau salihah. Ini bukan rahmat bagi kita. Tapi ketika dia diberikan anak yang saleh dan salihah, maka ini adalah rahmat bagi kita. Ketika kita telah tiada pun, dia doakan kita. Setiap dia melakukan ibadah kepada Allah, dia niatkan untuk kita. Dia hadiahkan. Kita pun mendapatkannya. Ini rahmat apa bukan? Begitu juga kalau punya isteri, tapi isteri tidak salihah. Ini bukan rahmat. Tapi ketika diberikan isteri yang salihah, itu rahmat bagi kita. Allah memberikan rahmat itu kepada kita. Di rumah pun, ya Allah, ada tenang, senang di rumah. Ini enggak. Kalau masuk rumah risau dia. Hidupnya banyak dihabiskan di warkop. Ya, zaman sekarang ni. Dia kalau udah di warkop, wa na'udzubillah min dzalik, macam tak ada waktu. Waktu lain tak ada dah. Dari pagi sampai dah siang, kadang sore, baru dia cogok rumah. Rumah tu cuman mandi apa, keluar lagi, warkop lagi. Macam gini, wa na'udzubillah min dzalik, tidak akan tercurah rahmat sama kita. Maka minta ini. Begitu juga rezeki. Rezeki ini nikmat. Betul apa enggak? Rezeki ini nikmat. Rezeki yang halal nikmah. Tetapi apakah rahmat? Belum. Rezeki yang halal itu nikmat. Tapi nikmat belum tentu itu rahmat. Tetapi ketika rezeki itu yang halal disyukuri, maka akan menjadi rahmat bagi kita. Tapi ketika tidak disyukuri rezeki yang halal, maka akan menjadi azab bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri daripada nikmat Allah, akan ditambah itu nikmat. Tetapi kalau kita tidak pandai bersyukur, sesungguhnya azabnya Allah sangat pedih. Ini peringatan dari Allah bagi kita yang lupa atau luput daripada bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Jadi kalau dapatkan rezeki yang halal tapi tidak bersyukur, bukan rahmat itu, malah azab yang akan kita dapatkan. Rezeki yang halal itu adalah nikmat. Jangan pak rezeki yang subhat. Dibilangkan nikmat, nemu duit, rezeki ni nikmat Allah berikan. Apa nikmat? Kalau kita banyak gitu kan, bukan aku mencuri. Kalau bukan hak kita, jangan diambil walaupun nemu tengah jalan. Biarkan orang lain yang mau nganukkan itu, tanggung jawab dia. Berat tanggung jawab itu nemu duit di jalan. Nanti ini akan mempersulitkan kita dihisap nanti kelak di yaumul qiyamah. Maka kalau ada nemu duit, jalan hiraukannya. Cuma bertanya pula, Ustaz kok segepuk bagaimana Ustaz? Kalau segepuk dia pun mikir daripada orang lain. Kok 2.000 40.000 masih kuat, 100.000 agak goyang sikit di mana. Mulai jelik dia. Segepok hilang dari mana. Kata dia. Ini subhat dibilang rezeki dibelanjakan sama dia. Ada lagi nemu duit dimasukkan dalam tok. Sekarang itu duit hak kita. Bukan. Itu hak orang.
kita tidak memiliki kapasitas atau hak atau kuasa untuk mensedekahkan daripada uang itu. Tuh, iya kalau dia ridho, kalau dia tidak ridho, kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kalau kita misalkan nemu duit 100.000, kita langsung masukkan tok. Tahu-tahu ada orang cari, oh Pak, saya ada nemu tadi, udah saya masukkan tok. Oh tak bisa Pak, ganti, harus ganti gitu. Dalam hukum Islam harus ganti gitu. Dalam syariat makanya macam-macam. Yang bukan haknya kita ngambil. Jangan nak bilang rezeki itu halal lu, enggak. Kalau udah rezeki yang subhat, haram, itu bukan nikmat. Nikmat itu adalah rezeki yang halal. Tapi tidak semua nikmat itu adalah rahmat bagi kita. Nikmat yang disyukuri itu adalah rahmat bagi kita. Maka kalau ingin mendapatkan ini, banyak-banyak doa. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Banyak-banyak doa ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau kita udah diberikan rahmat, maka kita akan dapatkan iman, tauhid, ma'rifah, dimudahkan dalam ibadah, dalam ketaatan, dimudahkan dalam kematian husnul khatimah, dimudahkan dalam menjawab mungkar wa nakir nanti di kubur, dan dimudahkan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bertemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dapat rahmat, maka dapat itu semua. Ini yang pertama. Yang kedua, bihudurin majlisin ilmin wa dzikrin. Dengan hadir di majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Itu tempat rahmat memang itu. Bahkan dalam hadis dikatakan wa huffat humul malaika. Malaikat itu membentangkan daripada sayapnya, wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya di dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Macam ini nih. Orang yang mana selalu hadir istiqamah dalam majlis-majlis ilmu, maka akan dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kalau dia sudah mendapatkan rahmat Allah, dia akan mendapatkan keimanan, mendapatkan tauhid, mendapatkan ma'rifat, akan mendapatkan kemudahan dalam ibadah, akan mendapatkan kemudahan dalam mati dalam keadaan husnul khatimah, dan akan dapat mudah menjawab daripada soal yang akan ditanyakan oleh mungkar wa nakir di kubur, dan juga akan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dan dapat bertemu dengan Allah di surganya Allah. Nih hadir. Maka jangan sepelekan majelis ilmu nih. Majelis-majelis yang membahas daripada hukum-hukum Allah, membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, membahas agar kita menjauhi daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempatnya rahmat nih. Bukan tempat yang sembarangan. Maka sungguh merugi nanti orang-orang yang mana menjauhi daripada majelis ilmu atau tidak peduli akan majelis-majelis ilmu. Maka para ulama salaf mengatakan, orang-orang saleh di zaman dahulu, orang-orang yang sudah meninggal itu, dia meminta kepada Allah, kalau diizinkan hidup 1 detik saja, tempat yang mana pertama akan didatangi adalah majelis-majelis ilmu. Itu tempat yang akan didatangi oleh mereka kalau diizinkan hidup lagi. Itu bisa bayangkan. Kenapa majelis ilmu? Karena luar biasa keutamaannya. Yang mana majelis itu dicurahkan rahmat, otomatis orang yang hadir di situ akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahalanya juga besar. Ganjaran pahalanya juga besar. Bayangkan, solat 1000 rakaat, jenguk orang sakit 1000 orang, menguburkan jenazah 1000 orang, dikumpulkan 3 amalan ini jadi satu, lalu ditimbang 1 kali saja,
Hadir di majelis ilmu lebih berat timbangan daripada hadir di majelis ilmu, atau lebih utama hadir di majelis ilmu dibandingkan 3 amalan ini? Kita untuk melakukan 3 amalan ini mau berapa tahun? Coba hitung dah mulai sekarang. Sampai setahun ya kita hitung. Berapa kali kita jenguk orang sakit? Berapa kali kita datang kalau ada orang meninggal? Ini coba hitung dah setahun aja. Kita bisa kalkulasikan berapa banyak, berapa kali kita lakukan. Tetapi ada amalan, ada perbuatan yang mana bisa kita dapatkan lebih daripada itu dan lebih mudah. Bahkan tidak memakan daripada banyak waktu kita. Macam majlis taklim. Majlis taklim ni kurang lebih 1 jam. Kurang lebih dah tu. Kalau maghrib, bainal maghrib wal isya, paling 40 sampai 45 menit. Tak ada lebih. Tak lama, tak memakan daripada waktu kita. Kita kalau mau solat 1000 rakaat, mau berapa lama? Cuba solat dah, tak berhenti-berhenti. Hitung berapa jam dah, 100 rakaat ya lah. Simple ya nih. 2 rakaat, hitunglah 1 rakaat 1 menit. 2 rakaat 2 menit. Kalau 1 rakaat 1 menit, kalikan 1000 berarti 1000 menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. 10 jam 600 menit. Berarti kurang lebih hampir 20 jam. Kisaran 18 jam. Solat tak ada makan, tak ada minum, tak ada ke mana-mana. Bergerak aja mampu. Mampu. Bayangkan kalau kita berpikir bagaimana keutamaan ini yang begitu luar biasanya. Orang yang solat ini berpuluh-puluh jam itu, belasan jam, tiada henti-hentinya. 1 jam ya orang tu hadir di majelis ilmu. Malah lebih afdal hadir di majelis ilmu. Maka jangan nak gampang meninggalkan daripada majelis ilmu. Apalagi karena hal-hal yang mana sunnah. Allah, saya ada tahlil ni, tak bisa ni. Tak ada lah hadir di majelis ilmu. Sampai itu menjadi alasan bagi dia untuk meninggalkan daripada majelis ilmu. Hal-hal yang sunnah dikerjakan untuk meninggalkan daripada yang sekarang menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Maka janganlah kita tinggalkan kewajipan kita untuk melakukan daripada salah itu. Sekarang, saya tahajud ni. Nampak anak tak bisa subuh ni. Betul apa tak? Tahajud dikerjakan, subuh ditinggalkan. Kita katakan tak boleh. Apa bedanya orang yang mana mendahulukan daripada sunnah dibandingkan hadir daripada majelis ilmu? Ini kan bahaya. Banyak orang simpel kan, apalagi kalau dah kadang hal-hal yang bisa ditunda. Bini ngajak makan. Bang, ayo lah bang, makan mana? Lamongan bang, lama ni bang. Atau ada tempat baru bang, buka bang. Ya habis isyak, Allah, habis isyak nanti kemalaman bang. Udah habis maghrib, Allah taklim ni, dibujuk-bujuk lulu ke? Lulu. Ini bukan apa, ini bintang 5 nih Bu Jenderal ni. Hatta Kapolri, hatta Pangdam. Kalau udah Bu Jenderal ini minta, angkat tangan dia. Kenapa? Pangkatnya lebih tinggi. Ini berabik nih. Tahu-tahu besok buka panci ada tulisan masak seorang. Minta buatkan kopi, buat seorang. Itu udah ketakutan dah ya, mau tak mau lah diikuti. Apalagi kelas kita, orang yang diancam oleh Nabi Allah Sulaiman yang pernah anak kisahkan tu. Awas kau curi anak burung ya. Sudah diperingatkan Nabi Allah Sulaiman. Dia bukan tak tahu Nabi Allah Sulaiman bukan hanya raja untuk umat manusia. Pasukan-pasukannya dari jin dan binatang-binatang yang lainnya tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Dikasih ancaman itu pertama takut, tapi bini yang bujuk, lupa dia ancaman Nabi Allah Sulaiman. Ini apa lagi yang ingatkan satu topik. Ya kalau ingat ya dikerjakan, tak ingat udahlah daripada bini aku ngamuk. Daripada merajuk dia, ini panjang ni urusan ni.
Bukan apa, tadi sore udah makan telur bebek 2. Udah kacau udah. Macam gini udah, akhirat tuh udah tinggalkan taklim. Padahal isir ba'dal isya. Makanya jangan sampai kita mendahulukan daripada yang sunnah dibandingkan yang wajib. Hadir daripada majelis-majelis zikir. Majelis yang mana majelis zikir, mau majelis itu berkumpul daripada kelompok, mengucapkan daripada zikir kepada Allah, mengucapkan asma-asma Allah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. Atau majelis yang di dalamnya yang mana diucapkan daripada pujian-pujian kepada baginda Rasul. Seperti mau pembacaan maulid. Kalau baca maulid itu bukan hanya salawat tapi juga zikir. Kenapa? Pasti pembukaan daripada maulid itu setelah kita membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Selesai itu awal pembacaan dimulai apa? Arti surah Al-Fat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sampai selesai. Ditambah lagi 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Bayangkan firman Allah yang dibaca. Nanti kadang di fasal yang terakhir sebelum berdiri, sebelum mahalul qiyam, itu pasti ada yang mana kita mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pasti ada yang mengucapkan itu. Maulid apapun. Mau maulid Barzanji, mau maulid Dibai, mau maulid Syaraful Anam, mau maulid Azab, mau maulid Habsyi Simtud Durar, mau maulid Ad-Diya'ul Lami karangan daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, pasti ada itu. Maka kalau maulid itu majlis yang mana bukan hanya mengucapkan pujian kepada Nabi, tetapi juga mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis maulid itu komplit sebenarnya. Maka hadir di tempat-tempat yang seperti ini, karena pasti akan membuat kita beruntung, tak mungkin rugi. Karena Nabi SAW sendiri yang bersabda, "Ma ga'adal qaum maq'adan wa lam yadhkuruna subhanahu wa ta'ala fi wa lam yusalluna 'alan nabi illa kana 'alaihim khasratan yaumal qiyamah." Apabila berkumpul suatu kelompok, suatu golongan di dalam suatu majlis, lalu tiada diucapkan zikir kepada Allah, tiada diucapkan salawat kepada Rasulullah, illa kana alaihim khasratan yaumal qiyamah, melainkan mereka akan merugi nanti di hari kiamat. Kenapa? Tidak tercurah rahmatnya Allah. Kalau tercurah rahmatnya Allah, maka orang yang hadir juga akan mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, diantaranya akan dimudahkan daripada segala urusan akhiratnya. Maka dia akan beruntung nanti kelak di yaumal qiyamah. Pada dasarnya macam mana kisahkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah. Nabi SAW melihat seorang malaikat yang memiliki 1000 tangan. Setiap tangannya memiliki 1000 jari. Tugas malaikat itu menghitung jumlah tetesan hujan. Dia tahu jumlahnya. Berapa banyak, tanpa kurang, tanpa lebih sedikit pun. Tanpa kurang, tanpa lebih sedikit pun. Tahu jumlah tetesan hujan. Sampai Nabi SAW takjub daripada kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat tersebut. Tapi malaikat itu berkata, "Tapi ya Muhammad, ada satu hal yang tidak dapat aku hitung." Apa itu, kata Rasulullah? Apabila berkumpul daripada umat-umatmu di dalam suatu majlis, lalu di dalam majlis itu diucapkan salawat kepada engkau, maka aku tidak dapat menghitung jumlah-jumlah rahmat Allah yang Allah curahkan di dalam majlis itu. Allah. Tetesan hujan dia dapat ngitung berapa banyak. Rahmat tak dapat dihitung. Berarti berapa luar biasa banyak rahmat Allah yang Allah curahkan di dalam majlis-majlis tersebut. Yang diucapkan salawat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang mana jangan ini dijadikan istiqamah, jangan embal-embal. Istilahnya kita ni kadang embal-embal. Sempat datang. Ini ada pakai sempat datang. Istiqomahkan. Segala sesuatu istiqomahkan. Jangan sampai tidak kita istiqomahkan. Taklim istiqomahkan. Taklim sama siapa saja boleh. Tapi hendaklah kita taklim itu benar-benar. Kebu ini taklim di sini, kebu depan taklim sana. Akhirnya tu ilmu tak dapat kau dapatkan. Kau fokuskan ni. Khusus ini malam Sabtu belajar sama ustaz ini. Jangan kemana-mana. Agar apa? Oh, dari bab ke satu bab, satu bab paham. Jangan nanti minggu depan taklim tempat lain. Minggu depan lagi bawa taklim lagi ke sini. Akhirat tu apa yang dijelaskan minggu lalu dia tidak dapati. Tak sempurna. Taklim sama siapa saja boleh. Tapi jadikan istiqamah dan benar taklimnya. Orang yang benar taklimnya itu malam Rabu sama ustaz ini belajar kitab ini. Udah rutinkan itu. Rutinkan itu. Jangan pindah-pindah. Ini kita hadir di majelis taklim itu apa? Nambail, tahu akan hukum tahu bagaimana bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana apa-apa yang dilarang diharamkan oleh Allah. Kiat-kiat bagaimana bisa ikhlas. Ini kan ilmu yang kita ingin miliki, kita ketahui agar apa? Menambah daripada ketaatan kita kepada Allah, agar benar daripada ibadah-ibadah kita. Hukum tahu, ternyata ini rukun solat. Ternyata ini adalah yang membatalkan solat. Coba kalau kita hadir nih, minggu ini hadir di majelis di sini sama ustaz ini, minggu depan di ustaz yang lain lagi membahas masalah yang membatalkan solat. Pas minggu depan dia ke tempat yang lain dia hadir taklim. 3 daripada permasalahan hal yang membatalkan solat terlewatkan sama dia. Ketika dia datang lagi minggu depan hadir, ini tak dia dapatkan. Akhirat tu apa? 3 ini dia tidak ketahui bahwa itu termasuk daripada kategori yang membatalkan solat. Sekarang betul lah pendak taklim seperti itu. Jadi orang mana itu, yang penting dapat fadilah. Betul, udah bagus. Tapi hendaknya yang benar. Kalau taklim pengen benar, itu. Kalau mau banyak ustaz silakan, bagus. Tapi fokuskan. Minggu ini sama ini, minggu ini, hari ini sama ini. Rutinkan itu. Hari ini sama ini. Rutinkan itu. Hari ini sama ini. Rutinkan itu. Jadi kita mengikuti dari satu bab ke bab yang lain sampai kitab itu hatam. Akhir ilmu yang kita dapatkan, sempurna. Lengkap udah. Tidak ada lubang-lubang sedikit pun. Begitu. Ini tidak. Malas nak taklim sini lah. Malas sini tempat lain lagi. Harinya sama tu. Minggu-minggu tu lain-lain. Jangan begitu. Itu orang penuntut ilmu yang tidak bijak. Itu tidak bijak. Dia hanya sekedar daripada mendapatkan daripada fadilah menghadiri daripada majelis ilmu. Tetapi dia tidak menambah daripada keilmuannya. Sehingga ibadahnya tidak tambah benar. Atau ibadahnya tidak menjadi sempurna. Karena banyak ilmu yang mana diluputkan, dilewatkan. Makanya kalau mau taklim, istiqomahkan. Jadi kalau udah dirutinkan begini, hari ini, lalu minggu ini hadir maulid. Ini jangan diganggu daripada jadwal ini. Istiqomahkan. Karena apabila suatu ketika kita sakit nih, tak bisa kita hadir, jangan kita bersedih. Maghrib yang mana kita biasa hadir taklim, Allah tetap mengantarkan pahala taklim untuk gitu. Itu keutamaan orang yang istiqamah. Tapi kalau orang yang embal-embal, semangat nih, hadir, lemah lagi risau, Allah malas. Mana inti semalam? Pening balana ni. Kita ni antara dua ya. Kita ni antara dua ya. Ima dikasih rezeki lebih membuat kita lupa,
atau ketika digoyang ada masalah, itu membuat kita meninggalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Coba lihatlah, dikasih duit lebih, rezeki lebih, ketika belum lebih, Masya Allah, istiqamah dia. Begitu dikasih rezeki lebih, Allah tak sempat, anak sibuk anak. Ini macam Sa'labah. Sa'labah kan gitu. Waktu miskin, yang mana apa nama? Istiqamah dia, solat pasti sama Nabi. Tak mungkin tak sama Nabi. Begitu udah banyak duit, banyak harta, lupa dia. Kita tanya sibuk ngurus daripada hartanya. Yang banyak udah. Atau ketika diberikan masalah, diuji sama Allah, imam harta atau yang lainnya. Oh, usahanya agak goyang. Dah. Nak taklim apa lagi? Jangankan taklim, hadir solat di masjid berjamaah lupa dia. Malas dia. Karena banyak masalah. Maka berbeda orang-orang saleh menanggapi daripada suatu masalah. Orang-orang saleh itu menanggapi suatu masalah. Contoh aja seperti guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau anak perempuan, beliau ini meninggal tenggelam. Namanya Fatimatuz Zahra. Namanya Fatimatuz Zahra. Meninggal tenggelam. Ketika beritahukan beliau, bersedih beliau. Tapi sore hari ini tetap taklim. Sore harinya tetap taklim. Yang mana wajah beliau seperti biasanya. Tidak ada macam apa begini atau libur lo. Ini bedanya orang-orang saleh. Masalah tidak membuat daripada mereka, malah tambah meninggalkan daripada suatu perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita, rasa takut kita, cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu